Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan keempat hari ini kita akan mempelajari mengenai identifikasi kation. Nah, kalau materi sebelumnya mengenai identifikasi kation golongan 1 dan 2, hari ini kita akan belajar identifikasi kation golongan ketiga. Oke, kita beralih ke slide yang identifikasi kation golongan ketiga. Sambil mengingat materi sebelumnya, jadi dasar pemisahan kation dan anion ini didasarkan pada perbedaan reagen yang digunakan untuk mengendapkan analit, di mana hasil pengendapan ini adalah reaksi antara analit atau larutan sampel itu dengan reagen. Jadi kalau golongan pertama reagennya adalah HCl encer, di mana pada golongan pertama kation-kationnya itu dapat mengendap dengan menggunakan reagen HCl encer. Sedangkan pada kation golongan kedua ini bisa mengendap dengan menggunakan sulfida, asam sulfida ya. Kemudian kita, ini analisis kation golongan ketiga. Jadi seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, dasar pemisahannya itu apakah kation bereaksi dengan reagen dengan membentuk endapan atau tidak, gitu ya. Jadi logam-logam atau kation-kation pada golongan 3 ini tidak diendapkan oleh reagen pada golongan 1 dan 2. Golongan 1 adalah HCl dan golongan 2 yaitu asam sulfida. Selanjutnya, nah ini dia. Kation golongan 3 ini membentuk endapan dengan amonium sulfida dalam suasana netral. Nah, kation ini tidak bereaksi dengan asam klorida encer atau dengan hidrogen sulfida dalam suasana asam mineral encer ya, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Namun, kation ini membentuk endapan dengan amonium sulfida dalam suasana netral. Kation golongan ketiga ini dibedakan menjadi dua. Ada golongan 3A atau disebut juga dengan subgolongan besi. Kemudian ada golongan 3B yaitu subgolongan seng. Lantas apa saja yang termasuk ke dalam golongan 3A dan golongan 3B? Nah, ini dia. Yang termasuk ke dalam golongan 3A adalah besi, di mana dengan muatan 2+ dan 3+ atau Fe2+ dan Fe3+. Kemudian ada aluminium Al3+ dan ada kromium Cr3+. Nah, selanjutnya yang golongan 3B subgolongan seng itu ada nikel, kobalt, mangan, dan seng. Oke, selanjutnya di sini bisa dilihat ada tabel yang berisi jenis-jenis kation golongan 3A dan reagennya. Jadi di sini ini jenis kation direaksikan dengan reagennya akan menghasilkan ini ya reaksinya. Nah, di sini untuk jenis-jenis kationnya itu sendiri ada Fe2+, Fe3+, Al3+, kemudian ada Cr3+ atau kromium. Untuk Fe2+ disebut juga dengan fero. Untuk praktikum kali ini biasanya juga bisa diperoleh dengan cara membuat larutan dengan bahan dasar Fe sulfat atau besi 2 sulfat. Nah, coba kita tuliskan. Misal di sini ya, Fe sulfat SO4. Jika kita pecah di sini E yang merupakan kation, kemudian ada
sulfat yang merupakan suatu anion. Kita abaikan muatannya dulu ya. Kita lihat di sini FeSO4 ini merupakan senyawa yang tidak ada muatannya di sini. Ini tidak ada muatannya ya. Jadi kita bisa lihat di sini SO4 ini merupakan anion yang muatannya selalu -2. Nah, untuk Fe kita kan di sini menentukan ini tergolong ke dalam Fe2+ atau Fe3+. Nah, untuk menentukan yang mana kita lihat di sini FeSO4 tidak bermuatan. Nah, untuk SO4 sendiri itu kan -2. Jadi di sini agar muatannya itu jadi netral, Fe-nya harus bermuatan 2+. 2+. Jadi di sini 2+ sama 2- ya. Oh, di sini +2 gini aja. +2 untuk Fe-nya, terus -2 untuk SO4-nya. Akhirnya saling meniadakan, akhirnya muatannya 0. Nah, begitu pula untuk yang Fe3+ atau Fe. Jadi Fe3+ ini bisa dibuat dari FeCl3. Nah, untuk FeCl3-nya sendiri FeCl3 kalau dipecah akan menjadi Fe plus Cl. Cl C-nya besar, L-nya kecil. Untuk Cl ada 3 di sini ya. Jumlah Cl-nya berarti di depan ditulis 3. Cl ini termasuk ke dalam golongan halida. Dalam sistem periodik unsur bisa dilihat, jadi golongan halida ini selalu bermuatan -1. Karena di sini 3 kali -1 ini sama dengan -3, berarti di sini Fe-nya adalah +3. Begitu ya. Al3+ ini bisa dibuat dari AlCl3. Kemudian di sini ada krom. Nah, sekarang kita pilih reagennya, misal NaOH di sini ya. Reagennya adalah NaOH. Ketika direaksikan dengan Fe2+ akan membentuk FeOH2 kali. Tanda panah ke bawah merupakan makna dari endapan. Di sini warnanya putih. Jadi reaksi antara NaOH dengan Fe2+ adalah endapan FeOH2 kali yang berwarna putih. Kemudian untuk Fe3+ berwarna endapan coklat merah, Al3+ endapannya berwarna putih. Kemudian untuk kromium endapannya berwarna abu-abu hijau. Nah, di sini kita bisa lihat, kita cari yang mana termasuk ke dalam reagen spesifik utama. Nah, reagen spesifik utama itu merupakan reagen yang bisa membedakan ke semua jenis kation yang ada dalam golongan tersebut. Misalkan di sini NaOH. Nah, hasil dari reaksi keempat jenis kation ini berbeda misal ya. Maka NaOH itu disebut dengan reagen spesifik utama. Berhubung di sini NaOH ini menghasilkan endapan putih di sini untuk Fe2+ dan endapan putih juga untuk Al3+, jadi sama-sama endapan putih, maka NaOH ini bukan reagen spesifik utama. Jadi pada kation golongan 3A ini tidak ada reagen spesifik utamanya. Kemudian untuk reagen spesifik pada kation Fe2+. Nah, pada kation Fe2+ bisa dilihat yang berwarna kuning ini. Jadi yang berwarna kuning ini adalah reagen spesifik utama untuk Fe2+, yaitu dimetilglioksima dan ofenantrolin. Kemudian reagen spesifik utama untuk Fe3+ ini adalah NH4SCN, amonium tiosianat. Kemudian untuk Al3+ di sini reagennya adalah alizarin S, sedangkan untuk kromium di sini, jadi di sini uji barium klorida itu spesifik hanya untuk kation Cr, gitu ya. Nah, selanjutnya kation golongan 3B. Kalau tadi 3A, sekarang kation golongan 3B. Untuk kation golongan 3B, jenis kationnya ada Mn2+, Zn2+, Ni2+, dan CO2+.
Nah, reagen reagen dan hasil dari reaksi antara reagen dengan kation bisa dilihat pada tabel. Untuk ujiannya nanti mahasiswa tidak perlu menghafalkan satu jenis kation beserta reagennya kemudian hasilnya, karena ada sangat banyak sekali reaksi. Jadi kalau memang mau dihafal hanya reagen utama, spesifik utama atau spesifik untuk jenis kationnya itu sendiri. Cuman pada tahun-tahun sebelumnya itu biasanya open book. Nah, nanti untuk semester ini kita diskusikan kembali mau open book atau close book. Gitu ya. Sekian penjelasan mengenai identifikasi kation golongan 3B. Untuk ujiannya bagaimana nanti kita diskusikan kembali. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Saya harap semua mahasiswa masih tetap semangat mengikuti kuliah online ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.